Selamat sore Tribuners dan pemirsa Harian Surya. Hari ini tanggal 26 Januari 2023 kembali lagi bersama saya Septiana Cahaya Eka Saputri dalam program Cakap Sana Cakap Sini. Nah, di sore hari yang hujan ini, sekarang sedang musim hujan, ya, kali ini Septiana akan mengajak Tribuners dan pemirsa Harian Surya untuk membahas lebih dalam tentang dunia pendidikan. Nah, kali ini saya akan mengangkat tema tentang ABK anak berkebutuhan khusus, ya. Nanti saya akan mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas lebih lanjut tentang metode pembelajaran anak berkebutuhan khusus itu seperti apa sih, dan juga cara berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus itu seperti apa. Dan saat ini di studio kita telah hadir narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu ada Bu Nur Hidayah, guru pengajar dari Sekolah Luar Biasa Putrajaya Malang. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Eka. Iya Ibu. Bu, bisa boleh diceritakan dong Bu, awal mula Ibu menjadi guru SLB ini? Oh iya, terima kasih. Saya sapa pemirsa dulu Mbak Eka. Iya, ya. Selamat sore pemirsa semuanya. Senang sekali sore ini saya punya kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan Anda semuanya. Tentang pengalaman awal mula ya Mbak ya? Iya, awal mula Ibu menjadi guru SLB di Putrajaya Malang ini tahun berapa Ibu? Dan sudah berapa lama Ibu menjadi guru pengajar di SLB ini? Oke, awal mula yang jelas berangkatnya dari background pendidikan ya. Pendidikan ya, kan kalau ngajar di sekolah luar biasa itu mesti harus punya background keilmuan tentang pendidikan luar biasa ya. Jadi awalnya dari sana berangkatnya. Kemudian kalau di Putrajaya saya belum lama Mbak, baru tahun 2018 saya di Putrajaya. Ya, jadi saya pindah dari Surabaya. Kalau berkecimpung dengan dunia ke luar biasaan, pendidikan luar biasa itu sudah sejak lulus kuliah tahun 2000. Lulus jadi kuliah. tahun 2000, alhamdulillah setelah lulus langsung ditawari untuk mengajar. Ya alhamdulillah saya terima untuk mengabdikan diri ya, mengaplikasikan ilmu dan mencari pengalaman. Jadi untuk mengajar di sekolah luar biasa sudah sejak tahun 2000. Tapi untuk di Putrajaya ini memang karena saya mutasi ya, jadi baru tahun 2018 kemarin. Itu Mbak. Ya Ibu, berarti ini Ibu berangkat dari lulusan dari sekolah pendidikan luar biasa ya Bu, betul, ya? Langsung mengajar anak sekolah luar biasa. Ya, betul, ya. Iya Ibu. Nah Bu, cara berkomunikasi ya Bu ya, atau cara berinteraksi Ibu dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu seperti apa Bu? Ya, kalau menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus itu mirip kita menghadapi anak-anak ya, sama seperti kita menghadapi anak-anak kita. Jadi harus dengan kasih sayang. Ya, dengan intonasi yang tidak tinggi, kemudian bahasa yang sederhana yang mudah mereka tangkap. Itu cara berkomunikasinya. Dan di ABK itu kan macam-macam Mbak ya, ada yang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, daksa, autis dan sebagainya itu. Jadi memang berkomunikasinya secara umum gitu sama ya, jadi harus dengan perasaan yang lemah lembut, kemudian pilihan kata yang mudah dipahami oleh mereka, kemudian juga tidak dengan kalimat yang panjang. Ya, jadi kalimat yang pendek yang mereka mudah mengerti. Kalau dengan anak tunanetra itu karena dia hambatannya hanya tidak bisa melihat, jadi komunikasinya juga biasa sama seperti anak normal pada umumnya. Kalau dengan tunarungu karena dia hambatannya tidak bisa dengar, hanya kita harus komunikasinya manfaatkan oral ya. Jadi mereka harus melihat mulut kita supaya paham. Jadi kita bicaranya harus jelas, mulutnya a i u e u nya itu harus jelas. Kalau misalkan tunarungu atau tunawicara itu ya Bu ya, cara berkomunikasinya itu apakah menggunakan isyarat sibi atau bisindo? Iya, kalau bisindo itu kan belum lama ya tren ya. Ibu. Jadi sejak dulu yang dipakai di dunia pendidikan itu sibi yang dipakai Mbak. Sibi. Iya, jadi memang itu resmi sesuai aturan pemerintah, jadi sibi yang digunakan. Kalau bisindo itu bisa digunakan untuk anak-anak di luar sekolah. Jadi untuk komunikasi sehari-hari. Ya, kalau sibi itu kan memang mengajarkan anak berbicara secara terstruktur, Mbak. Kalau bisindo itu ya hanya komunikasi aja, jadi tidak butuh terstruktur. Misalnya
menyapu itu kan anak kalau di CB itu Iya. diajari me itu bagaimana dan nyapu itu bagaimana. Kalau di Pisindo tidak ada me itu. Jadi keuntungannya kalau di CB anak bisa menulis dengan teratur. Jadi tata kalimatnya itu sesuai dengan aturan. Kalau di Pisindo kekurangannya mereka kalau misalnya harus menulis kayak karya ilmiah itu mereka kesulitan. Ya, karena memang nggak detail. Nggak detail. Kurang terstruktur ya. Kalau CB itu bukan gerakan tangan A, B, C gitu nggak Bu? Ya sama, Gerakan CB tangan. Pisindo sama dengan gerakan. Iya, gerakan tangan. Cuma beda kayak abjadnya. Kalau CB itu A kan gini, Iya, itu. kalau Pisindo A gini, ya. Jadi memang lebih mudah dipahami oleh anak-anak karena memang A bentuknya gini. Kalau A-nya CB kan A kecil gini ya, B-nya gini. Ini kan B kecil. Kalau anak-anak kan B gini kan Iya. ya. Jadi sama-sama menggunakan ini gerakan tangan, cuma Gerakan beda, isyaratnya beda. Iya. Kalau untuk bersosialisasi Bu antara anak-anak ABK itu di Putrajaya Malang itu bagaimana Bu? Kalau bersosialisasi ya kebetulan di SLB Putrajaya itu kan SLB umum ya, maksudnya enggak spesifik ngajari anak tunanetra atau tunarungu enggak. Jadi semua ketunaan itu kita terima. Jadi anak-anak bersosialisasi juga biasa sama mereka saling memahami. Jadi enggak ada yang kemudian tunarungu milih ngumpul sendiri dengan tunarungu enggak, Graita sendiri enggak, Daksa sendiri enggak. Mereka campur jadi satu Mbak. Karena kalau di proses pembelajaran mulai pagi itu kan setelah anak-anak penerimaan di gerbang itu kemudian 7:30 masuk itu mereka duduk bersama di tangga, kemudian berdoa bersama, bersalaman bersama, nyanyi bersama itu. Jadi memang sudah sejak awal itu mereka dibaurkan. Jadi tidak ada pembeda ya Bu. Pembeda. Cuma untuk memang proses kan ada menyanyi ya. Menyanyi yang tunarungu memang disendirikan karena mereka harus dipandu isyaratnya. Menyanyi lagu Indonesia Raya itu kan ada isyaratnya. Itu memang untuk memudahkan pembelajaran mereka memang disendirikan tapi tetap di satu tempat itu. Nah, kalau yang menyanyikan lagu Indonesia Raya itu bagian dirijennya itu siapa Bu kira-kira? Apakah anak-anak dari ABK atau bagaimana? Oh iya, kebetulan di Putrajaya ada guru yang tunarungu. Jadi memudahkan. Tapi selain itu pun guru yang lainnya yang bisa ya memandu isyaratnya lagu Indonesia Raya dan beberapa lagu nasional itu kan wajib tiap pagi dinyanyikan itu Mbak. Jadi setelah berdoa, salaman, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian lagu pelajar Pancasila, kemudian juga lagu nasional ini bergantian tiap hari biar anak-anak kenal ya. Kemudian terakhir membaca Pancasila. Itu semuanya diisyaratkan untuk yang tunarungu. Jadi itu dipandu oleh guru khusus tunarungu, kemudian atau guru yang lain juga yang menguasai tunarungu. Nanti ya beberapa tempo ya anak-anak yang memimpin gitu ya. Oh seperti itu ya Bu ya. Kalau faktor pendukung dan penghambat Ibu selama mengajar di SLB Putrajaya Malang ini apa Bu? Kalau penghambat pendidikan itu kan tidak hanya tanggung jawab sekolah Mbak ya. Tanggung jawab masyarakat juga dan juga orang tua. Jadi yang menjadi penghambat yang utama sebenarnya bukan penghambat ya, tapi justru tantangan itu ya. Saya lebih suka menyebut tantangan daripada hambatan. Jadi tantangannya ya mengajak orang tua untuk lebih aware dengan pendidikan anak-anak. Jadi kalau sekolah berjalan sendiri itu kan ya tidak mungkin. Karena mereka di sekolah hanya berapa jam. Kemudian kelanjutannya di rumah ini kan sebenarnya yang lebih besar berperan ya. Jadi tanggung jawab orang tua itu yang sebenarnya lebih besar. Tapi tantangannya juga kan tidak semua orang tua paham ya cara mendidik anak-anak itu kan. Kadang anak-anak pulang ya wis di rumah dibiarkan, tidak ditindaklanjuti. Jadi akhirnya itu tadi tidak berkesinambungan pembelajarannya. Ya itu tantangannya. Jadi memang kita harus sering-sering mengajak orang tua berkomunikasi supaya paham bagaimana kalau di Putrajaya itu Mbak untuk murid-murid baru ya. Jadi di awal itu kan sebelum diterima itu kan di assessment dulu ya. Di assessment supaya paham si anak ini kelebihannya apa, kemudian ketidakmampuannya apa. Lah ini yang kelebihannya ini yang kita gali. Kemudian kita komunikasikan ke orang tua supaya orang tua paham bahwa anaknya punya kelebihan ini yang bisa dikembangkan. Jadi jangan difokus ke ketidakmampuannya. Jadi kelebihannya ini yang kita komunikasikan ke orang tua. Jadi kita sampaikan, Bu, anaknya begini-begini ini nanti dia bisa diarahkan ke sini. Gitu, akan ada yang bisa diarahkan ke akademis, tapi ada yang bisa diarahkan ke vokasi.
Ada yang ngapunten mampu rawat. Iya, mampu rawat itu kan ya wis kan dirawat Mbak ya. Itu harus kita sampaikan orang tua supaya orang tua juga paham, juga tidak punya ekspektasi yang berlebihan. Saat pertemuan dengan orang tua pun ya kita sampaikan bahwa anak-anak ini bukan sakit kondisinya, karena kalau sakit itu kan kondisinya di rumah sakit ya untuk pengobatannya. Jadi anak ini bukan sedang sakit, tapi memang sama Allah diberikan keistimewaan khusus. Ya itu yang harus kita kembangkan ya Bu. Iya. Jadi tantangan utamanya itu kita harus bisa kerjasama dengan orang tua supaya pendidikannya berjalan dengan sesuai baik. Sesuai dengan prosedur ya Bu ya. Bu, kalau di Sekolah Luar Biasa Putrajaya Malang ini anak-anak ABK-nya itu apa aja Bu? Ada tunanetra tapi tidak tunanetra yang total Mbak ya. Low vision, tunarungu ada. Kemudian tunagrahita, tunadaksa, autis. Karena visinya lembaga itu Yayasan Putrajaya itu jangan sampai kita tidak menerima anak-anak untuk bersekolah. Jadi bagaimanapun kondisi anak, ketika orang tua punya kesadaran untuk menyekolahkan itu kan sudah nilai lebih ya. Jadi mereka harus kita terima apapun kondisinya. Jadi memang tidak ada kekhususan SLB Putrajaya, SLB khusus tunarungu tidak. Jadi semua difabel itu kita tampung, kita berikan pelayanan optimal sesuai dengan potensinya dari hasil asesmen tadi. Ya gitu. Seperti itu ya Bu ya. Bu, kalau misalkan motivasi Ibu ya Bu dalam mengajar anak SLB itu apa? Motivasinya ya yang pertama yang jelas mereka kan sesama makhluk Allah ya. Jadi itu motivasi pertama, bagaimana kita bisa memberdayakan mereka, karena kan tidak ada produk itu yang sia-sia ya, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Jadi yang motivasi utama itu, jadi kita sesama makhluk harus saling berbagi ya. Kalau dalam hal ini ya kapasitas berbagi ilmu ya. Jadi motivasi yang jelas itu Mbak. Jadi bagaimana kita bisa memberdayakan anak-anak yang luar biasa itu menjadi benar-benar luar biasa dengan keistimewaannya. Dengan keistimewaannya masing-masing yang mereka miliki ya Bu. Iya. Kira-kira ya Bu ya di SLB Putrajaya Malang ini ada gak Bu siswanya itu yang berprestasi atau memiliki kemampuan lain? Berprestasi banyak Mbak. Banyak. Yang kalau di SLB itu kan sama dengan sekolah umum ya, ada ajang-ajang kompetisi itu. Ya, ada kemarin yang menang di lomba seni itu. Lomba seni? Ya, ada yang pintar membatik itu Mbak. Memang anak-anak telaten dari tunarungu. Itu alhamdulillah kemarin mewakili Kota Malang ke provinsi. Kota Malang ke provinsi. Tapi ya butuh proses lagi untuk lolos di tingkat nasional. Kemarin juga merangkai bunga, alhamdulillah kita juga mewakili ke provinsi. Itu jadi memang kalau di SLB itu Mbak untuk yang anak-anak SD itu kan memang masih fokus di akademis ya. Kalau sudah SMP SMA itu sudah kita berikan bekal vokasi ya, sebagai bekal nantinya dia ketika sudah purna dari bangku sekolah itu. Seperti itu ya Bu. Berarti ya, banyak prestasi yang mereka raih, prestasi ya, olahraga juga sama ada. Tentu saja membanggakan untuk diri sendiri, guru dan keluarga, tentunya orang tua ya Bu ya. Ini hasil dari anak saya sekolah di SLB Putrajaya Malang seperti itu. Ya, kalau misalkan metode pembelajaran Bu anak-anak ABK di SLB Putrajaya Malang ini apakah sama antara anak autis dengan anak tunarungu atau anak tunarungu dengan anak tunagrahita itu apakah sama? Metode pembelajarannya? Ya, kalau pembelajarannya jelas beda Mbak ya, karena memang kebutuhannya mereka juga beda-beda. Tapi kalau autis dan tunarungu itu kan modalitas utama mereka kan visual ya. Jadi tunarungu ya memanfaatkan ini pengamatan. Jadi mereka di awal tuh bantuan gambar, itu yang jelas. Termasuk juga tunarungu. Tunarungu itu juga pengenalan awalnya kan dengan benda konkret. Kemudian ketika dia sudah agak paham ya dengan gambar. Jadi anak autis itu modal utama sedang dengan visual. Makanya dia kan suka mengamati objek, sangat suka mengamati objek. Sampai di ini seakan tidak ada apa-apa. Bahkan orang sekitar pun ketika dipanggil ya mungkin dia tidak hirau karena sudah asik. Jadi
Itu kalau pembelajaran anak autis menggunakan media visual. Anak tunarungu pun sama menggunakan media visual karena memang dia modal untuk mengenal dunia kan dengan penglihatan. Ya, itu. Kalau Grahita ya sama dengan gambar, lebih utama dengan gambar karena kalau dengan pendengaran itu kan daya tangkap anak kan tidak lama Mbak ya. Iya. Kalau diterangkan tentang misalnya nerangkan tentang gunung kemudian panjang lebar itu kan hanya berapa detik pertama kan mereka nyantol ya. Kalau kita menggunakan media visual apalagi yang video itu kan lebih mudah ditangkap anak. Gitu. Kalau cara menangani anak autis tuh bagaimana Bu? Mungkin Ibu punya kisah di sekolah SLB Putrajaya Malang. Iya. Kalau selama saya di Putrajaya anak autis ya kebetulan ada yang masih hiperaktif Mbak ya. Ada yang sudah alhamdulillah perilakunya sudah bisa dikendalikan. Untuk yang perilakunya sudah bisa dikendalikan tidak seberapa besar tantangannya ya. Tantangannya besar yang belum bisa dikendalikan ini. Jadi kita kan tidak paham ya maunya dia seperti apa. Akhirnya dia marah-marah, gigit gurunya. Iya. Terus kemudian ini dijeduk-jedukan ke meja, kemudian nendang-nendang barang. Ya, itu yang tantangannya untuk mengendalikan perilakunya. Ada begitu. Yang sudah terkendali alhamdulillah bisa. Tantangannya tidak besar ya, tantangannya ya memahamkan mereka tentang konsep-konsep. Iya, kan ada yang gigit gurunya terus menjedotkan dahi ke meja gitu. Cara menanganinya bagaimana, Bu? Ya harus dipegang yang kuat, Mbak. Harus dipegang yang kuat. Kalau autis itu kan bangkunya enggak seperti bangku biasa ya. Oh iya. Seperti bangku zaman dulu. Zaman SD dulu, Mbaknya. Iya, dulu kan kursi satu ya, meja satu, kemudian tertutup gitu kan. Jadi dikendalikannya di situ. Jadi dia duduk supaya tidak keluar. Dan jadi perilakunya bisa dikendalikan dari kursi khusus itu. Seperti itu ya Bu. Iya. Iya. Kalau sekarang ya Bu ya, cita-cita mereka itu apa Bu kira-kira? Kalau mereka ditanya cita-cita Mbak, macam-macam jawabannya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, cita-citanya banyak Mbak. Ya kita hargai ya, karena itu sesuai dengan imajinasi mereka. Tapi kembali lagi kita sebagai orang dewasa yang mendampingi harus bisa mengarahkan mereka sesuai potensinya ya. Yaitu jadi modal awal saat asesmen murid baru itu harus kita kawal terus sampai dia SMA mendekati purna itu supaya dia punya hasil dari sekolah. Kan kasihan kalau misalnya sudah lulus tapi bingung tala-tala mau kemana ya, itu kan tidak kita harapkan. Berarti harus didampingi ya Bu ya, mau kemana gitu. Iya, harus diarahkan. Tapi ya itu tadi ya, tetap kerjasama orang tua itu yang penting. Kerjasama dengan orang tua secara baik ya Bu ya. Apakah sampai saat ini anak SLB di Putrajaya Malang ini ada yang sudah bekerja Bu? Kalau bekerja banyak. Iya, ada yang terutama anak-anak tunarungu itu ya. Ada yang bekerja di kebun jeruk ada. Kebun jeruk gimana itu Bu? Di daerah Ndau sana di Batu. Ada yang jadi kurir. Ya, ada. Kemudian ada yang ini yang juga masih sekolah ini juga sudah nyambi kerja Mbak. Iya. Di bersih-bersih makam itu kalau Jumat apa itu ya kan banyak orang ziarah. Itu dia datangnya terlambat karena harus harus berkarya dulu di makam. Itu ada juga Mbak. Terus ada yang juga bantu orang tua, ada. Kemudian yang Grahita ada yang jadi tukang parkir Mbak. Tukang parkir daerah Mergan sana. Kemudian juga tukang parkir di masjid-masjid itu. Jadi itu modal yang mereka butuhkan kan menghitung uang ya. Masalah uang itu yang harus kita tekankan di akademisnya. Ada Mbak, rata-rata ya mereka berkarya sesuai dengan kemampuannya dan peluang yang ada di lingkungan itu. Ya, ada juga yang di ini jaga stand di kantor DPRD. Ya, kita punya ya kebetulan kita juga kerjasama dengan Dewan Kesenian itu di Kranasda itu. Jadi anak-anak diajari membuat coklat topeng. Ya, itu. Kemudian ya yang di sekolah juga diajari, kemudian kita titipkan ke
di ruang DPRD itu kan ada ya, itu di sana. Kemudian ada yang jaga juga di sana ya dari alhamdulillah jadi alumni Putrajaya. Alumni dari Putrajaya itu. Iya, yang tunagrahita. Berarti semangatnya sangat luar biasa ya Bu ya untuk mencari uang gitu. Iya. Tidak merepotkan orang tua. Ya, memang target minimal dari lulusan itu kan dia bisa menolong dirinya sendiri ya. Iya. Kalau sudah menolong dirinya sendiri beres, baru ke tahap selanjutnya dia bisa berkarya untuk lingkungannya. Itu tahapannya ya. Nah Bu, kalau untuk anak-anak ABK ini ya Bu ya, kalau misalkan orang tuanya udah gak ada gitu ya Bu ya, itu mereka akan dirawat oleh siapa? Kalau yang di Putrajaya alhamdulillah belum ada kabar mereka terlantar, itu alhamdulillah belum ada. Jadi masih dalam kendali lingkungan keluarga. Ya, alhamdulillah belum ada. Jadi kepedulian keluarga masih besar. Masih besar ya. Ya. Untuk tetap mendampingi mereka. Seperti itu. Iya. Ya, nah Bu, ini kan kalau mengajar anak ABK itu butuh kesabaran dan ketelatenan, itu dinomorsatukan ya Bu ya. Ya. Apakah di benak Ibu tuh ada gak Bu kayak udahlah saya mau menyerah gitu mengajar anak-anak ABK gitu? Ada gak Bu di benak pikiran Ibu untuk menyerah mengajar anak-anak ABK? Tidak ada sama sekali Mbak. Tidak ada sama sekali ya Bu ya. Tidak ada sama sekali pikiran untuk menyerah, enggak. Justru itu tadi bagi saya itu semua tantangan ya. Jadi sesulit apapun kalau kita bisa menaklukkan itu kan suatu ya kesuksesan menurut saya gitu kan ya. Jadi tidak ada kepikiran untuk kemudian nyerah, putus asa, tidak ada. Justru ketika kita membimbing anak-anak belum berhasil itu justru kita akan terpacu ya untuk berpikir gimana caranya supaya anak-anak ini bisa potensinya berkembang dan mencapai hasil yang optimal. Iya, dan ada produk dari potensinya itu. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya. Kalau Ibu sendiri ini ya Bu ya, kan dulu kan lulusan sekolah pendidikan luar biasa ya Bu ya. Menjadi guru SLB sekolah luar biasa. Ini apakah Ibu memilih jurusan pendidikan luar biasa ini dari benak hati Ibu atau ada suruhan dari orang tua atau bagaimana Ibu? Kalau suruhan dari orang tua tidak ada Mbak. Jadi orang tua memberikan kepercayaan pada saya untuk memilih yang terbaik. Dan tentang PLB itu zaman dulu kan belum tren Mbak. Iya, belum tren. Jadi kalau misalnya dikatakan nyasar itu ya agak nyasar. Enggak nyasar ya Bu ya. Kan pendidikan luar biasa itu kan sebenarnya areanya luas Mbak ya, termasuk anak gifted, talented itu kan sebenarnya juga lingkup pendidikan luar biasa. Cuma saat itu saya kan lulusan UNESA ya, di UNESA tidak ada yang jurusan itu untuk nangani anak gifted, talented, CB itu ya, cerdas istimewa, bakat istimewa, tidak ada. Jadi ya setelah dinikmati sama-sama luar biasanya begitu. Luar biasa. Iya, sama-sama luar biasanya. Ya. Terus harapan Ibu buat murid-murid Ibu di SLB Putrajaya Malang ini apa Bu? Ya, untuk harapan saya termasuk harapan semua guru-guru, jadi sekolah kita Putrajaya kita bikin brand sekolah anak hebat Mbak. Sekolah anak hebat. Sekolah anak hebat. Jadi nanti misalnya di googling Putrajaya mesti keluar sekolah anak hebat. Sekolah anak hebat. Ya, untuk menyemangati diri kita juga sebagai pendidik, juga menyemangati orang tua dan juga anak bahwa saya ini hebat ya, bagaimanapun kondisinya, misalnya orang melihat dari sisi yang lain, tapi kita tetap menyemangati bahwa kita semua itu hebat ya. Iya, hebat karena itu tadi sama-sama ciptaan Allah yang istimewa, tidak ada produk gagal itu kan ya. Jadi kita semangati bahwa kita semua adalah hebat dan kita pacu mereka untuk berkompetisi sesuai dengan potensi masing-masing. Potensinya masing-masing. Iya. Ya. Ibu, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya sama-sama telah hadir di Surya Malang untuk membagi ilmu yang Ibu punya menjadi narasumber di sini. Ya, sama-sama. Oke. Baik, Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini di Cakap Sana, Cakap Sini. Nantikan program-program yang unik dan menarik di tanggal-tanggal selanjutnya. Oke, saya Septiana Cahani Eka Saputri dan Ibu Nur Hidayah pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah.